Semuanya, apa kabar kalian? Hari ini saya ingin membahas tentang pekerja migran yang ada di Hong Kong ya teman-teman semua. Jadi saya ingin membahas anak peperan atau suaka gitu yang ada di Hong Kong, di mana pada minggu yang lalu ada teman kita pekerja migran yang sudah memegang suaka atau peperan di Hong Kong meninggal dunia, dan saat ini lagi diurus oleh KJRI Hong Kong ya, untuk mau pemulangan ke Indonesia atau dikuburkan di Hong Kong begitu teman-teman semua. Karena memang setelah saya bertanya ke Pak Konjen gitu ya teman-teman semua, bahwa penanganan pekerja migran yang udah memegang suaka atau peperan dan pekerja yang ilegal ketika mendapat musibah seperti ini, penanganannya itu seperti biasa, sama begitu. Jadi sama, mereka tetap ditangani, dibantu oleh KJRI Hong Kong kalau dari keluarga minta dia pulang, dengan catatan keluarga harus punya uang sendiri untuk memulangkan jenazahnya begitu, dan pasti akan dipulangkan. Intinya ada uang gitu ya, kalau enggak ya donasi seperti yang kita teman-teman lakukan begitu ya di Hong Kong ini atau di Macau. Kejadian seperti bulan April yang kemarin meninggal pekerja migran di Macau itu ya, dia juga kan sebenarnya udah mau kuburkan di Macau, tapi keluarga meminta dipulangkan karena udah ada uang dari donasi begitu, dan akhirnya dipulangkan. Tapi itu cukup lama begitu pemulangannya, sekitar hampir ya 2 bulan lebih gitu ya. Begitu juga sekarang yang meninggal pekerja migran di Hong Kong, pemegang paper gitu, suaka. Saya pikir, jadi begini teman-teman, saya pikir pemegang suaka itu ketika dia meninggal dunia itu akan dipulangkan ke Indonesia dengan biaya dari pemerintah Hong Kong atau ya dari PBB gitu kan, karena kan suaka itu kan juga kerjasama juga dari kayak makannya apa semua itu kan juga dari sana gitu ya, dan pemerintah Hong Kong. Saya pikir dan ketika dia meninggal dunia akan dipulangkan dengan biaya pemerintah Hong Kong gitu ya. Nah, saya kan terus belajar gitu ya, untung ada Pak Konjen yang senantiasa membalas WA ketika kita bertanya gitu. Jadi saya bertanya, Pak Konjen izin bertanya, ini untuk kasus pekerja migran yang meninggal barusan yang memegang suaka gimana nih penanganannya? Iya April, jadi yang pegang suaka itu untuk penjelasan dari Pak Konjen ya seperti itu ya. Bentar ya, saya membacakan, saya bertanya gitu, saya bertanya kalau seumpamanya selamat pagi Pak Konjen, izin bertanya, untuk kepulangan jenazah peperan itu ditanggung pemerintah Hong Kong atau gimana, biar teman-teman kita tahu. Saya akan share, jadi saya share di TikTok gitu. Pagi April, ada yang ditanggung pemerintah, ada yang tidak. Apabila tidak, biasanya dimakamkan di HK, kecuali biaya pemulangan ditanggung anggota keluarga ya. Jadi saya bilang, jadi bukan berarti anak peperan kalau terjadi kematian pemulangannya ditanggung pemerintah HK ya, secara rulesnya tetap kayak PM ilegal ya, saya bilang gitu ya, tidak mutlak artinya itu tidak seutuhnya gitu, tapi tetap beda dong, saya bilang tetap beda dong sama yang resmi secara penanganan begitu teman-teman semua. Jadi artinya di sini, ini saya bagikan di TikTok saya juga gitu. Jadi teman-teman semua, bahwa penanganan pekerja migran ilegal dan yang udah pegang peperan itu, suaka itu sama aja penanganannya gitu. Beda sama yang resmi gitu. Kalau resmi kan ketika kalian ada apa-apa sakit ada asuransi, kalau majikan tidak mau tanggung kan ya itu nanti kena
kena denda dong, maksudnya kena teguran atau apa, tetaplah gitu dalam rulesnya itu pekerja migran yang legal itu harus ditanggung oleh majikan dan asuransi dan segala-segala, apalagi ketika meninggal gitu tetap akan dipulangkan secara resmi, diurus secara resmi gitu, majikan menanggung dan BPJS juga gitu ya, dan semua yang terlibat gitu dengan tanpa harus melibatkan uang pribadi gitu, uang keluarga begitu teman-teman semua. Yang saya tahu kalau meninggal dari BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan 80 juta untuk keluarga bukan orang yang meninggal ya. Orang meninggal dia tahu apa, masih dikasih ke uangnya, bukan begitu, tidak ada ceritanya seperti itu ya gitu teman-teman semua. Ini saya logat Sulawesi ya, sorry aja ya gitu. Jadi teman-teman semua, kalau yang udah meninggal dari BPJS Ketenagakerjaan akan kasih keluargamu 80 juta begitu. Tapi kalau yang ilegal itu yang rumit dan pemegang suaka. Jadi status pemegang suaka dan yang masih ilegal terus terjadi sesuatu, cara penanganannya itu sama, tetap membutuhkan support dari keluarga dalam arti keuangan. Kalau keluarga tidak bisa, tidak mampu, ya pasti kalau teman-teman berempati, kayak yang kemarin ya YouTuber kita di Hong Kong juga yang menggalangkan dana, membantu juga penggalangan dana gitu ya. Yang di Makau itu akhirnya kembali dipulangkan karena itu udah terkumpul dananya dan tidak tanggung-tanggung. Yang Makau kemarin itu membutuhkan uang yang banyak, sekitar 200 juta lebih gitu ya. Jadi tidak mudah begitu teman-teman semua. So kalian yang pemegang peperan atau yang masih ilegal, ketika kalian sakit mendingan menyerahkan diri. Kalau yang teman-teman masih ilegal di luar, ini saran saya menyerahkan diri, biar ya kalau saya percaya kalau menyerahkan diri gak terlalu ribet gitu dibanding kamu langsung ketangkap. Mendingan menyerahkan diri. Dan buat teman-teman yang udah peperan, kalau kalian udah punya uang, udah tercapai semua uangnya, mendingan urus pulang aja ke rumah dan ganti. Kalau kalian mau lagi jadi pekerja migran, ganti negara aja gitu, karena kan kalian udah nggak bisa datang ke sini lagi begitu ya. Tapi buat saran saya, mendingan cari cuan banyak yang udah peperan gitu, udah terkumpul uangnya ya. Saya tahu sebenarnya paper nggak bisa kerja dan itu undang-undang di sini nggak bisa kerja, mereka sudah diberikan uang kos, uang rumah begitu, sama uang makan, jadi tidak bisa. Tapi kan kalian tahu kan gimana cara kerja untuk take money gitu, mengambil uang, mencari uang begitu buat teman-teman semua ya. So buat kalian, cari kumpul uang banyak-banyak dan pulang aja gitu, sebelum sakit, sebelum gimana ya. Ini saran, kita saling memberikan saran begitu ya teman-teman semua. Oceh-ocehan saya di siang hari ini, karena ini siang, daripada saya tidur nggak tahu ngapain. Saya kalau tidur paling bangun akan kayak demam gitu, jadi saya tidak terbiasa tidur siang gitu, walaupun santai saya tuh banyak gitu teman-teman semua. So buat kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan yang pasti ya. Kita saling mendukung, kita saling memberikan saran. Oke, God bless, bye bye.